bilang itu ya, itu kalau boleh cerita sedikit, mungkin saya belum cerita di mana-mana ini. Boleh Ini boleh, awal berarti ini perdana nih di sini ya, Bu Dokter ya? ini Masya ini Allah. ini awalnya lah, awalnya mungkin itu awalnya saya jadi terlibat di dalam dakwah gitu ya. Jadi benar-benar bukan karena kemampuan saya, tapi memang udah kayaknya ya berarti kehendak Allah gitu ya, berarti Allah sayang Bener. sama hamba-hambanya, saya pikir gitu, termasuk saya sendiri gitu ya. Eee Masya Allah, luar biasa ya. Jadi, untuk, dokter sebagai, muslimah ya, Masya Allah yang baru belajar Islam, apakah pernah ya walaupun kita tahu, setiap apalagi Bu Dokter baru, eee, mengenal Islam pasti ada ujian-ujian. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu Dokter kesulitan-kesulitan dalam proses belajar gitu mengenal, Allah lebih dekat? Kira-kira seperti apa kesulitannya dan bagaimana nih saat itu Bu Dokter mengatasi kesulitan tersebut? iya. Jadi saya tuh kan kayak produk pandemi, itu dapat hidayahnya karena Mhm. pandemi gitu ya, tapi juga banyak diuntungkan juga dengan pandemi ya ketika saya harus apa, kayak nyari perlindungan dulu gitu sementara waktu sama anak-anak, kok ya sekolah itu bisa jarak jauh gitu kan. Mmm, Jadi itu alhamdulillah banget gitu ya, kalau nggak kebayang itu saya harus nganter anak-anak Jakarta Sentul gitu tiap pagi kan gitu. Itu alhamdulillah itu banyak ketolong. Nah, di satu sisi itu juga jadi kendala gitu ketika belajar itu, pengennya kan sebenarnya ngajinya gitu ya, tahsinnya itu, kontak langsung gitu ya? offline gitu, Oh, bener kan? biar lebih dapet gitu rasanya ya Bu Dokter Iya, ya? kayaknya gitu. Ini Mhm. dengan online terpaksa gitu kan. Nah, eee, ya satu sisi sih jadi bisa ngikutin banyak kelas sebenarnya, tapi ya itu untuk membetulkan bacaan Al-Quran itu yang saya terkendala gitu. Sampai hari ini juga masih mengharapkan kalau sudah bisa atau sudah ada yang bisa apa, private ke rumah gitu, Masya gitu. Tapi ya udah itu sih kemudian, kalau ya ikhtiar terus aja gitu ya, Kak. Kalau saya memang, tadinya sempet sih pikirnya pengen target begini begini gitu, cuman habis itu, nanti, oh iya ya, saya kan nggak bisa bandingin sama apa, saya dengan orang lain gitu ya, startnya udah beda gitu ya. Jadi ya udah gitu ya, udah mudah-mudahan ini pokoknya saya ikhtiar terus, mudah-mudahan Allah udah perhitungkan dia apa, niatnya untuk membetulkan bacaan, niat untuk menghafalkan gitu. Nggak hafal-hafal pun ya udah dihafalin aja terus gitu ya, apa, nggak betul-betul ya dibetulin aja terus Masya gitu. Jadi Allah. ya, waktu itu sempet sih apa, "Duh gimana ya, saya tuh di antara 4 bersaudara ya yang kemampuan bahasanya kurang mungkin saya," gitu. Adik-adik saya tuh bisa bahasa-bahasa lain lah selain bahasa Inggris gitu, ada yang bisa bahasa Jerman gitu, bahasa Mandarin dan sebagainya. Nah itu, tapi ya udah balik lagi saya ingat, oh ya Rasulullah itu kan, apa, dapat, wahyunya, dapat ini tentang Al-Qur'annya kan di usia 40 tahunan gitu ya, mirip-mirip saya lah ya, hampir Masya sama Allah. gitu. Kemudian Rasulullah dibilang, apa namanya, buta huruf ya gitu kan, Mhm. gitu ya. Ya saya buta huruf Arab gitu. Jadi Masya Allah, waktu itu, bisa lah berarti kalau sahabat sama Rasulullah aja bisa gitu kan, bener. gitu. Nah kemudian juga alhamdulillah gitu balik lagi ke Al-Qur'an, eee, apa, Allah janjikan ya bahwa Allah mudahkan kok ya bagi yang mau belajar gitu. Jadi ya tugasnya belajar aja, nanti bagian memudahkan itu Allah gitu. Itu Masya Allah, Iya, positif vibes sekali Bu Dokter iya. tadi ya, Masya Allah. Jadi kata-kata, tidak ada kata terlambat untuk belajar itu berguna sekali jadinya Dokter ya untuk Iya, kita iya, semua di sini. iya. Walaupun di sini, puan-puan Solihah terdeteksi kemarin ada yang umurnya 50 tahunan nih Bu Ya Dokter, Allah. Masya Allah, semangat-semangat sekali puan-puan Solihah. Semoga semangat, Dokter Karisa bisa tertular nih, bisa tersuntikan ya kepada puan-puan Solihah sekalian ya. Gimana puan-puan Solihah yang sudah berislam sampai 50 tahun atau 40 tahun? Merasa iri dengan Dokter Karisa Grani yang sudah luar biasa, baru 2 tahun? Masya Allah. Ya, luar biasa ya, tidak ada kata terlambat sekali lagi puan-puan Solihah untuk belajar Islam ya, sama-sama kita belajar, Nisa juga di sini belajar. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Nah, Bu Dokter, Nisa juga lihat nih, Bu Dokter kan
sangat aktif di berbagai komunitas. Nah, kira-kira nih menurut Bu Dokter, sepenting apa sih kita untuk mengikuti komunitas ataupun tergabung dalam jamaah yang menguatkan atau mengistiqomahkan? Iya, saya itu Mbak Nisa terus terang orangnya introvert sebenarnya, gitu ya. Paling nggak suka rame-rame gitu sebenarnya, nggak suka yang apa kupu-kupu, basa-basi gitu tuh paling tersiksa sebenarnya gitu ya. Cuman ya itu ternyata pas kita belajar Islam, terutama syaksia Islam dan sebagainya gitu ya, ada gimana kita harus apa memuliakan tamu, kemudian gimana kita harus selalu menjalin silaturahim gitu ya, karena kan juga justru di situ banyak keberkahannya gitu ya. Itulah saya mulai belajar di situ Mbak Nisa gitu ya, apa termasuk bergabung dengan komunitas-komunitas gitu ya. Karena saya dulu di agama yang sebelumnya juga kan terlibat dalam komunitas-komunitas gitu ya, dan memang ya itu apa namanya komunitas itu kayak ibaratnya kita tuh kalau kawanan gitu ya, istilahnya itu lebih kuat lah ya, lebih kuat, lebih nggak mudah diserang apa serangan dari luar gitu ketika kita bersama-sama gitu ya. Jadi apa kawanan itu lebih baik lah, lebih aman kalau saya ngerasanya sekarang daripada saya berjuang sendirian gitu ya. Tadi saya juga mau otodidak aja, udah belajar sendiri aja gitu ya. Tadi karena introvert ya malu lah baru baca, aduh kalau kelas tasin rame-rame apalagi gitu ya. Terus kadang tuh suka, aduh malu ini pasti saya yang paling lama gitu ya. Gitu terus tapi ya udah gitu kan apa namanya ternyata memang gitu apa melawan diri sendiri sedikit demi sedikit gitu ya untuk mulai gabung dalam komunitas kayak gitu. Nah itu alhamdulillah ya itu membantu banget terutama kayak kita untuk istiqomah tilawah Quran ya one day one juice gitu. Kalau misalnya nggak rame-rame pasti banyak excuse-nya gitu. Tapi kalau rame-rame, waduh, kalaupun ketinggalan 1-2 kali gitu, wah udah sampai jus mana, jus berapa itu di sana gitu ya. Terus ya udah dikejar aja, dikecap bareng biar nanti bisa malam bisa bareng-bareng lagi gitu. Kadang juga absen berapa kali udah diteleponin gitu ya. Dok, dicariin gitu ya. Kok enggak ini? Oh iya maaf Bunda saya lupa ngabarin saya lagi ikut kelas santri online misalnya gitu ya. Itu kadang oh ya udah nggak apa-apa kalau alasannya syar'i ya. Kalau enggak ya mungkin kena juga gitu ya. Jadi ya alhamdulillah sih kalau saya ngerasanya komunitas itu memang membantu banget untuk bisa istiqomah gitu ya di saat kita kan memang manusia tempatnya lalai ya, tempatnya hari ini semangat, besok lemes lagi. Iya, naik turun keimanannya gitu ya Bu Dokter ya. Iya, itu sih mungkin ya Mbak Nisa. Masya Allah ya, kalau seperti diumpamakan nih Nisa sering dengar itu kayak sapu lidi. Ya sapu lidi kalau cuma setangkai aja nggak bisa nyapu apa-apa gitu ya Bu Dokter ya. Tapi kalau sapu lidinya banyak, kalau satu ikat gitu ya, pasti bisa nyapu. Atau tadi tentang kawanan gitu ya, kawanan serigala. Itu kalau sendiri serigalanya mah kadang-kadang ular juga nggak takut gitu. Tapi kalau rame, Masya Allah takut ini kayak kuat gitu istilahnya. Masya Allah luar biasa ya. Berarti memang sepenting itu ya Bu Dokter ya jamaah itu untuk bisa mengistiqomahkan. Nah puan-puan solihah yang sudah bertemu dengan jamaah di sekolah tujuh perempuan, Masya Allah tafadhol untuk saling menguatkan. Kalau ada yang lupa untuk live Zoom ataupun untuk masuk ke kelas, tafadhol untuk diingatkan. Ataupun ada yang bertanya terkait dengan permasalahan barangkali di WhatsApp grup, tafadhol puan-puan solihah untuk respon, Masya Allah, agar kita saling menguatkan ya Bu Dokter. Masya Allah. Masya Allah, kami melihat nih dari awal Bu Dokter sangat semangat sekali ya untuk menyiarkan Islam. Dari tadi awal Bu Dokter baca bukunya banyak banget gitu ya. Tadi Bu Dokter udah notice juga terkait dengan komunitas-komunitas yang Bu Dokter hadiri gitu ya, datangi ataupun ikut join di dalamnya gitu ya. Nah, insya Allah Bu Dokter juga termasuk yang ikut mendakwahkan Islam atau hanya diam saja kira-kira Bu Dokter? Masya Allah, enggak ya. Sepenting apa nih menurut Bu Dokter peran kita sebagai seorang muslim gitu ya untuk turut andil dalam menyiarkan ataupun mendakwahkan Islam gitu Bu Dokter? Masya Allah.
ini juga ya Mbak Nisa, sebenarnya latar belakang saya karena mualaf itu gitu ya, dan masih banyak banget yang harus pelajari itu sebenarnya awalnya saya nggak ngira ya akan terlibat dalam syiar atau dakwah gitu kan. Kayak tadi motivasi aja ya untuk keluarga sendiri ya, untuk diri sendiri kayak gitu, nggak merasanya tuh nggak punya kompetensi lah gitu ya, yang mumpuni untuk syiar dakwah gitu kan. Nah kemudian tapi ya ternyata makin belajar, oh ternyata itu memang bukan tugasnya ustadz ustazah saja gitu ya, bahkan menjadi tugas kita setiap orang yang beriman gitu. Baru dari situ mulai agak berani gitu. Nah kemudian nggak nyangka juga waktu kemarin itu pertama kali itu saya dipanggil tuh untuk cerita tentang pengalaman dapat hidayah itu kan yang di Radio Rasil itu Mbak Nisa, yang jadi rame itu. Masya Allah. Itu juga saya benar-benar ngerasa itu Allah gitu ya yang membawa ke jalan itu gitu ya, kayak dipaksa tanda kutip Allah cemplungin aja gitu ya. Jadi karena rupanya tenggelam. Iya, nggak ngira gitu, nggak ngira hari itu juga saya ingat waktu itu di Rasa itu saya masih bilang minta maaf gitu ke MC-nya, mohon maaf ya Mas ya, saya belepotan banget, saya belum pernah cerita ini di mana-mana, saya bilang gitu. Nggak apa-apa Bu Dokter gitu, nggak ngira kalau jadi rame. Dan saat itu saya ingat banget juga waktu itu mereka bilang gitu ya, mohon maaf ya Bu Dokter, ini kan lagi pandemi gitu ya, ini relawan-relawan aja tuh nggak dikasih uang gitu ya, ini mohon maaf nih kita pulang nggak bisa bawain apa-apa gitu ya. Terus saya bilang, malah saya waktu itu malah masuk ke mobil, saya nyari dompet ya, dengan uang yang ada di dompet itu saya kayak maksa gitu ya, minta tolong diterima gitu ya, mohon maaf Mas saya cuma bawa segini, saya bilang gitu. Orangnya nggak mau terima, orangnya tuh sempat bilang gini, jangan Bu Dokter, harusnya kita yang kasih gitu kan gitu. Terus habis itu saya malah bilang, jangan Mas, minta tolong diterima, saya pengen terlibat dalam dakwah. Tapi saya pikir tuh maksudnya uang itu kan dipakai mereka untuk berdakwah gitu ya. Tapi kalau Disa sebagai panitia juga terheran-heran apabila dokter seperti itu gitu ya. Ini kok dokter yang diundang malah dokter yang ngasih gitu. Ya, waktu itu nggak tahu kenapa itu Mbak yang ke bawah gitu ya. Itu waktu itu saya nggak ngira banget gitu kan. Itu terus ya udah akhirnya mereka pokoknya ya udah kayak manggilin temennya ini ya gitu, kayak mungkin untuk jadi saksi gitu ya. Bingung ya Bu Dokter ya. Iya, terus saya ya itu waktu itu doa saya cuma itu, Mas biarin, maksudnya saya ada dapat bagian lah ya waktu mereka syiar dakwah itu saya kebagian gitu. Pahalanya gitu ya. Iya, saya kira cuma sebatas itu, tapi ternyata Masya Allah ya, itu Allah bawa seperti itu, kita ternyata maksudnya Allah, ya kamu juga ikut gitu. Jangan nitip doang gitu ya. Dan Masya Allah, berapa lama itu kalau boleh cerita, Rasil tuh sempat hubungin saya, dokter, alhamdulillah kita udah dapat monetisasi itu ya, dapat YouTube-nya gitu ya, Masya Allah. dari YouTube-nya itu yang berapa viewers itu. Nah terus habis itu kita mau kasih dokter, saya bilang jangan, kasih aja ke ini yang mualaf center yang udah kemarin juga nolong saya bilang gitu. Nilainya itu Masya Allah ya 100 kali lipat dari yang saya kasih. Itu kalau boleh dibilang itu ya, itu kalau boleh cerita sedikit, mungkin saya belum cerita di mana-mana ini. Boleh. Berarti perdana nih di sini ya. Ini awalnya mungkin itu awalnya saya jadi terlibat di dalam dakwah gitu ya. Jadi benar-benar bukan karena kemampuan saya, tapi memang udah kayaknya ya berarti kehendak Allah gitu ya, berarti Allah sayang sama hamba-hambanya, saya pikir gitu, termasuk saya sendiri gitu ya. Saya berdakwah itu bukan karena udah pintar, udah bagus, udah salihah banget gitu ya, bukan gitu, tapi karena kayaknya ya mau nggak mau kan ya, kalau orang udah tahu gitu, masa iya kamu nggak belajar lebih lagi, masa iya kamu nggak menjaga diri hati-hati lebih baik lagi gitu ya. Jadi itu sih yang akhirnya saya, ini ya maksudnya Allah gitu ya. Jadi saya terpacu untuk belajar lagi. Nah sempat ragu juga, sempat dilarang juga sebenarnya sama keluarga waktu itu, begitu rame, udah nggak boleh, nanti dikira yang agama sebelumnya itu salah gitu ya, katanya gitu kan. Terus saya sempat nurut juga tuh, ya udah saya nggak dulu gitu ya. Termasuk belakangan ini juga agak ngerem gitu ya, karena kan semua itu
hati-hati, kamu lagi diperhatikan juga gitu ya, karena kan berdakwah itu tetap ada tantangannya juga gitu ya. Benar, ada Nah ujiannya. itu, jadi ya udah gitu, jadi bener-bener ya udah, kalau Allah mudahkan, ya udah saya maju, saya jalan, kalau nggak bisa ya udah gitu juga gitu. Juga jaga hati juga, jangan terpengaruh karena tadi, balik lagi ke masalah apakah karena apa, dunia lah ya, materi gitu, motivasinya nggak boleh sampai ke situ gitu ya, karena apa, untuk terkenal kah, untuk uang kah, dan sebagainya, itu sih yang saya jaga gitu ya. Kemudian balik lagi kan, di Quran surat Ali Imran ya ayat 110 itu nggak cukup kita hanya beriman kepada Allah aja kalau kita mau jadi umat yang terbaik gitu ya. Kalau umat yang terbaik itu selain apa beriman kepada Allah, kita juga harus tadi menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Nah itu jadi apa, jadi motivasi juga gitu ya. Oh iya nggak bisa ya, udah cukup lah, saya udah beriman kok kepada Allah gitu ya. Nah tapi buat diri sendiri aja. Nah nanti kita sayang nggak jadi yang dibilang umat Islam itu umat yang terbaik gitu, nggak masuk golongan itu gitu kan. Masya Nah Allah. kemudian juga saya apa di Quran surat Al-Asr ya ayat 2 sampai 3 dibilang kan sungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian ya, kecuali orang yang beriman, mengerjakan amal soleh yang menasehati, saling menasehati untuk menaati kebenaran dan untuk menetapi kesabaran gitu. Jadi apa jadi oh iya ya, kalau kita mau jadi orang yang beruntung ya tadi kita minimal lah menyampaikan apa untuk kebaikan gitu. Dan yang masya Allah lagi, saya ikut satu kelas itu ada hadisnya ternyata bahwa sesungguhnya Rasul bersabda, Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut di sarang, ikan di laut itu turut mendoakan kebaikan untuk orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia. Wah, kapan lagi? Saya mikir waktu itu, wah ini mah udah pahala paling-paling lah ya gitu ya. Rasanya kalau nunggu sempurna itu terlalu lama ya Bu Dokter ya? Nggak akan sempurna-sempurna sih. Masya Allah. Gitu ya, Ya, jadi itu sih yang akhirnya menguatkan, ya udahlah ya dengan yang ada sedikit di sharing aja gitu ya. Punya IG juga sebenarnya cuma buat naruh itu doang gitu, bukan benar-benar buat apa insight gitu gitu, ya. buat nyatet diri sendiri. Kadang ya syukur-syukur bisa apa bermanfaat buat orang gitu. Jadi nggak, itu insya Allah ya itu apalagi sih yang kita cari gitu kan, kalau nggak didoakan sama Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, semut sama ikan yang kita pun nggak tahu bahasanya gimana, Masya tapi Allah. mendoakan kita, masya Allah, insya Allah. Jadi begitu ya Bu Dokter ya, karena memang sudah tahu bahwa itu wajib gitu ya, nggak hanya para ustadz atau ustazah saja yang harus menyampaikan kebaikan ataupun kebenaran ini, tapi kita juga sebagai umat muslim yang walaupun belum sempurna, walaupun ilmunya kadang-kadang masih sejengkal ataupun seruas jari begitu ya Bu Dokter, tapi tetap harus menyampaikan apa yang kita tahu gitu ya Bu Dokter ya. Masya Allah.